Banyak ilmu dititipkan pada alam. Seperti laut, semakin dalam semakin tak bergemuruh. Kata orang ini tentang kesabaran dan rendah hati. Laut juga adalah tentang ketulusan. Keberadaannya selalu memberikan manfaat tanpa mengharapkan balasan apapun. Laut adalah muara bagi tumpahan air yang mengalir dari daratan, sebagai tempat berbagai ikan dan makhluk hidup lain mencari penghidupan, juga sebagai sumber rezeki bagi manusia. Ini adalah Pantai Sadeng di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan disinilah perjalanan saya dimulai. Pak Parmin namanya. Mempunyai pengalaman seumur hidupnya bersama laut. Ia adalah salah satu dari banyak nelayan di Pantai Sadeng. Begini ia menjalani hari-harinya. Sore hari meninggalkan rumah menuju laut, kembali pulang pada pagi hari, istirahat di siang hari, kemudian kembali lagi ke laut sorenya. Ikan layur namanya. Wah, adem ya? Wah, enteng gitu. Ini Pak. Wah, ini berat ini Pak. Ya 50-an. Ayo. Siap. Tuh, 2. Ini habis ini diantar kemana nih Mas? Ke mobil. Terus Naik, mobil? Bang. Ketimbangan. Oh. Baik. Ke penimbangan ya? Ya. Dalam seminggu berapa kali melaut Pak? Seminggu. Seminggu 5 kali. 5 kali ya? Musim layur, musim ikan layur ini apakah kayak berlangsung selama beberapa bulan atau cuman beberapa minggu gitu Pak, terus ganti lagi? Biasanya kan kalau layur itu musiman. Iya. Musimnya kadang 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. 1 tahun musim layur? Ya, hampir. Berarti situasinya malah menguntungkan ya Pak? Iya. Nah, oke, ini udah sampai timbangan. Ya. Berasal dari daerah yang berbeda, beragam suku dan perbedaan bahasa, nelayan Pantai Sadeng hidup berdampingan tanpa konflik. Kebersamaan mereka terpupuk dari latar belakang rasa yang sama, rasa terhadap laut, rasa menghargai dan mensyukuri segala nikmat yang telah laut berikan. Nah, baru aja kita selesai nimbang. Jadi tadi ngumpulin ikan dari kapal, dapat 3 keranjang. Terus dari kapal diturunin, dinaikin ke mobil pickup. Terus sampai ke sini ke penimbangan dan pas ditimbang rata-rata berat keranjangnya sama, sekitar 55 sampai 56 kg. Oleh-oleh. Indonesia, sebuah negara maritim yang luas wilayah perairannya lebih luas dari daratan, membuat Indonesia memiliki kekayaan bahari yang begitu melimpah. Namun, bukan jaminan kehidupan nelayan menjadi mudah. Sejumlah transformasi dan kebijakan diambil pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi para nelayan. Peraturan perizinan melaut yang membuat kegiatan nelayan lebih aman, larangan penggunaan plat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik, hingga menenggelamkan kapal asing yang berani mencuri ikan di perairan Indonesia.
Semoga tercapai harapan nelayan Indonesia, yaitu kesejahteraan merata di garis pantai Nusantara. Pak, bagi pengalaman nih Pak, Ya, selama 30 tahun Pak Parmin jadi nelayan ya Pak. ya Hal apa aja yang pernah Pak Parmin alamin selama di tengah laut? udah ngalami ya kecelakaan di laut, sudah alami. Alhamdulillah saya selamat. Kecelakaan seperti apa tuh Pak? Itu waktu cari lobster Aha. ke dampar kena ombak besar. Pak Parmin sendirian? Iya, enggak sama teman-teman, sama kakak. Ya kakak yang hilang. Tuh. Alhamdulillah yang 3 orang selamat. Tuh. Berarti kakak hilang nggak kembali lagi Pak? Enggak kembali, tapi udah waktu 3 hari bisa ketemu lagi. Tapi udah meninggal. Tuh. Udah ngalami kecelakaan tapi saya enggak takut itu. Nggak kapok ya Pak ya? Kapok. Yang pastikan mesti yang maha kuasa nantinya. Benar. Pak Parmin dari kecil hidupnya di laut? Saya dari kecil di laut. Orang tua nelayan? Enggak, orang tua petani. Orang tua petani ya? Petani. Apa arti laut buat Pak Parmin? Ya, arti saya untuk menghidupi keluarga gitu. Iya ya? Gitu. Hal apa tentang hidup yang diajarkan laut sama Pak Parmin? Yang diajarkan adalah ya istilahnya untuk mendidik anak supaya bisa pandai dan kerjanya jangan seperti bapaknya gitu. Karena laut adalah dunia yang keras ya Pak? Karena laut itu adalah panas tapi manis, istilahnya gitu. Iya. Kalau misalnya saya tanya nih, Pak Parmin bangun setiap hari menjalani hari-harinya, harapan apa yang selalu ada dalam hati Pak Parmin nih Pak? Kalau hidup itu jangan ketinggalan sama orang lain gitu aja. Yang penting bisa cukup untuk sehari-hari dan untuk keluarga. Dengan situasi dan kondisi sekarang nih dalam hidup Pak Parmin, dalam terus kebijakan pemerintah tentang perikanan, terus situasi laut, Pak Parmin merasa cukup nggak Pak? Ya kalau cukup nggak cukup ya karena uang seberapa pun nggak nyukupi. Tapi kalau dikasih sama yang kuasa itu seberapa pasti cukup gitu. Bukan tentang jumlahnya ya, Pak? Tentang berkahnya ya Pak? Berkahnya itu cukup. Pak Parmin dan nelayan lain percaya bahwa para nelayan berhutang kepada laut. Selain harus menjaga kelestariannya, rasa terima kasih pun harus diekspresikan dengan cara selalu bersyukur. Nelayan tak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika mengarungi laut, kapan akan kembali, seberapa banyak tangkapan yang akan ia bawa pulang, hanya berbekal sedikit peralatan dan harapan. Lalu bagian terbesarnya, mereka pasrahkan pada takdir Tuhan.